Yang kaim tat pakai karu pisah keluarga cik gara-gara mak tuan tu. Menyemak tuan nyen mak tuan red ineng, menyemak tuan red ineng tu lu pegah agam. Yang ada. Mak tuan red ineng, yah tuan red ineng ada yang mertua ayah daripada isteri, mertua ibu daripada isteri. Leh ni perkahwin ni khilah haju man thaboh nyauri ineng anak nyan ke langkau ai. Kali biar je lamih hana lihat ada ni. Nyo matang na lo pengaruh pegah je. Kali biar je lamih ada ji nyantuk ngau doi tanggung ni langkau yan. Hana urusan ron ni. Menyekan berkahwin batinyan atanyan kata tauraga kalian daron desa-desa negron kang tanggung lelako hanan tanggung ron li berarti hanjek li pengaruh uronyo punca karunya duk nai bipeng tu bak duk nai juk mata kaim nya ente karu te pake ente kai tinggai ron pihak ini bibu. Nyo bena mak tuan lagi nyo behul bogah mano karena yakin hana maksudnya hana lupa inau kena thodong ya ya menanci ra uragam mak tuan ra pihak agam atau mak uragam ya uragam nyan be ya jampu terlalu jauh kecuali nah surah lagi Nabi Ibrahim ke jampu keluarga Nabi Ismail bahkan karena istrinya tidak berakhlak nyan kepegah lang kitab iana menyegeyu treleah karena permohonan naga akai nyan lakowannya taat keyah daripada membiarkan wanita yang tetap sebagai istri. Ya bahnan dengo. Nyom yang hendak kacre durhaka ke bagus. Nyan anu wajib patuh mak ngayah bek durhaka ka ke pilih permo. Dengan catatan ia ngan mak bek jua cre ngeurusan dunia. Tapi bila memang hanagat akhlak atau buruk perangainya. Artinya buruk taat. Nya buruk kecut mendumna kan buruk taat nyan la kitab hu lampu hijau baru ija asaya nanti garuh nuntanya pakam menan sematih tak asayanya ruk lampu merah hidung ikut le awaknya ide ipurno dengku asay nu naik kula bitnya narimo sekula asay kalau karak kahak kahuk karu dulang gedung nuntanya nyampu raya tak tu lang gedungnya jawab rumah sekolah saya dengku banyak saya dia ibi sekolah nuntanya lam kuput mai ibi sekolah saya jawab nyak je ku rương igop ibi sekolah saya nyak je ku rương itanya urang tapi sekolah je ka saya ya pokok ya padahal tertib tu lampu merahnya mesti nah ulama kontemporer ijtihad baru nya wajib dang berlampu merah pula sebab tertib Islamnya hanji amburadur punya musibah mendalah tayang tayang ide pada Aceh na lampu itulih lam dilarang terobos padahal kana lampu kuput tulihnya lam batong bro padahal kana tong peh tulih lam dilarang buang sampah sembarangan tak jauh WCE lu tektoh tak jangan ulikot itu leh lam jangan lupa disiram ro dumpur ro peh tulihnya lam aleh pak tiga longjak dakwah menanti mekarak jauh WC la eloi tulih beda becu pui tulih bab bintih be saya kaglih punggung ro wanu iku nyanyamban tanya Islam maknanya apa MR dan debu murah Islam agama indah, Islam kan agama murah, Islam agama bersih, tapi nyatanya semuanya ia mai legop. Hu lampu hijau baru ija, asaya. Nanti garuh nuntanya, pakam menan sematih tak asayanya. Ruk lampu merah hidung, ikut le awaknya ide. Ipurno dengku, asay nu naik kula. Bitnya narimo sekula asay. Kalau karak kahak kahuk karu dulang gedung nuntanya nyampu raya tak tu ulang gedungnya jawab rumah sekolah saya dengku banyak saya dia ibi sekolah nuntanya lam kuput mai ibi sekolah saya jawab nyak je ku rương igop ibi sekolah saya nyak je ku rương itanya urang tapi sekolah je ka saya ya pokok
Ya, padahal tertib tu lampu merahnya mesti. Nah ulama kontemporer ijtihad baru nya wajib dang lampu merah pula. Sebab tertib Islamnya. Haji amburadur punya musibah mendalah tayang. Tayang ide pada Aceh na lampu itulah lam dilarang terobos. Padahal kana lampu ku pun tulisnya lam. Batong bro. Padahal kana tong peh tulis lam dilarang buang sampah sembarangan. Tak jauh WC lu tak tahu tak jangan ulikot itu lam jangan lupa disiram ro dumpu ro payah tulisnya lam alih pak tiga longjak dakwah menanti mengkarak jauh WC la eloi tulis beda betul pui tulis bab bintih beat saya kaglih puung ro wanu itu nyanyamban yang Islam maknanya apa MR dan dupu murah Islam agama indah, Islam kan agama murah, Islam agama bersih, tapi nyatanya semuanya ia mai legok. Tapi hana sokiranya tu lucu, ladong tamate urang-urangnya hana lang bagi-bagi, tapi tetap dipakai oleh satu orang sementara yang lain kadang-kadang tidak rela. Contoh, ya lu belum tu lucu, bak kanuri. Saya fikir kanuri kerana terjadi cum-cum terjadi. Nyon tanya oleh musa kanurinya didang ni katanya. Segolong dipersilakan kira-kiranya supo atau pormo tacok tu kerupuk sikrek nyecuk jauh sebetulnya man kudesanya kadang-kadang itu kahana gara-gara karela urung pormo tapi dasarnya segolong dipersilakan cuma dulu punya urung pormo bidin kakahan gak dapat jauh ya bukan turah tak boleh tu ka dipersilakan ka dapat jauh cak kerupuk ngan deh sampai ya hayo jauh sih tu betul tapi hana so sadari nya ikut maksiat akhir zaman yang aneh lom, ururineng biasa sebahagian diantaranya ada yang ditugaskan memasak maguan, tapi kadang-kadang hana janji bayu. Maguan itu ke lepo rumah, nyotruk nupayo, bi kejame, hai bubur yang dia kerjalah. Di orang yang maguan karena merasa egonya kahet maguan, kepikir kajian cok-cok po rumah. Padahal pajuhinan yang dia kecuali di pormo karena banyak kerja kanuri mungkin lincung anu di rumah bijuk kuah bijuk kayak siaga anu min nyan yang halal tapi yang yakcok lang kamang putianya ngan hanai di rumahnya bijak kuah le gitar di dalam pokok mau diwari-wang lo dia motor untuk taloh tu nya yang kira-kira cukup kan Jawa, lalu rupa rumah mukrok mukai. Nyamunan pacurinya hana mesti lagi tengok gambarkan. Suk pacu-pacu, ya tengah malam, mesenteke. Tang-tangan pencuri ternyata banyak terjadi pencurian yang terkadang dalam terang-terangan. Nyawa lagi nyawa termasuk maksiat tun tinggi. Termasuk zina jamun. Dina jamun tom-tom dan perbedaan orangnya di tempat-tempat terhormat di ranjang-ranjang empu bahkan dengan terang-terangan nanti pajak kelam pebalam baru tak kejadian lah pokoknya ke anu urung Batak, ke anu urung Jawa, ke anu urung Jakarta, ke anu urung Medan anu urung Aceh yang hiril lo tanya orangnya ke anu urung jamun urung jamunnya anu urung jamun lo urung jamun lo anu urung jamun lo anu urung jamunnya ada pi urung jamun tanya urung tuha-tuha wai kaleh lah ada maksiat hanya canggih-canggih karena kolom na TikTok paling maksiat hanya semayang semua saleh gelah ulama ikuti ketempuh dia ke apa na saleh gelah tapi telah yang na yang mutlaki
Na yang je pencuri cik. Malah na yang tubik tamang penjara cik. Ya tamang penjara. Mungkin salah hamai hadis. Sebab na hadis dari hadis Muslim. Dunia sijinul mukminin. Dunianya penjara bagi orang mukmin. Bergeluk penjara di kedua. Artinya orang awalnya nasib yang rendah-rendah, na yang maksiat-maksiatnya termasuk yah tanya orang awal nasib. Pertanyaan Mbak Batin lu paki ke anu urang-urangnya macam anu anu yang cuma yang pelamnya paki anu ji macam lagi yang anu ji naudzubillah summa naudzubillah menyajih lagi yang anu ji lebih mutra tuca ji nyok yang menyebabkan bahasa generasi Islam tiruk laju kincu lagi ikut bahkan karena generasi-generasi tidak mampu mewariskan agama kepada anak cucunya. Semakin canggih dunia, maka semakin canggih pula maksiat yang dilakukan. Oh, tak jauh kesimpulan, ini kan ceramah yo. Kaji pada dia lagu mana yo. Tak itu. Mana pegah lagi kita uji rahmat. Teman tengok tanya Mbak Rahmat dia pegang kanji. Tak. Oh tak cak kesimpulan. Nak dengar betul? Oh tak cak kesimpulan ternyata maksiat jamun, maksiat uronyo, gaya jamun, gaya uronyo, ternyata bayang keroknya hanya karena tertipu. Kenang pengut. Siapa yang tertipu? So yang kenang pengut. Tergolong dah jauh. Kenang pengutnya dasar haji bahasa dari ngun. Pengut artinya orang cadang dipegat pengut. Maka mengenang pengut sebab kangun. Maka jadilah dia orang yang ngut. Yang mana? Tertipu itu ada dua. Tersimpul dalam Al-Quran. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kamu tertipu dengan dunia. Dan jangan kamu tertipu dengan Allah. Rupanya tertipu. Nah, bak dua perkara. Kena pengut dengan dunia. Kena dengan Allah. Orang jamun kadang-kadang hanya tertipu dengan dunia. Orangnya tam-tamah sabuh tu. Selain tertipu dengan dunia, tanya kamu lagi tertipu dengan Allah. Iban yang maksud tertipu dengan Allah, Allah ngepengut tanya. Yang terlampau. Ternyata tertipu dengan dunia yang kamu dah tak pahami. Pengut di dunia tertipu dengan Allah. Orang-orang yang kenang pengut sedang di jalan Allah, nyawa yang maksiat kelas tinggi sebenarnya. Tak gupubut atau Allah juga, tak lakukan syariat Allah, tapi juga masih tertipu. Nyawa yang wajib diwaspadai karena sangat halus di lapangan dalam kejadiannya. Maka malamnya lo buka kitab ringkasan Ihya Imam Ghazali, lo buka bab tertipu. Karena punca maksiat, bukan maksiat jamun atau maksiat yang terkini, mandung punca bab tertipu. Yang boleh tabahai tertipu model kedua, tertipu di jalan Allah. Adapun tertipu dengan dunia mungkin banyak ragamnya, tapi walaupun banyak ragam, yang mandung puncaji tertipu dengan salah duga. Lo ulang lo. Tertipu dengan dunia biasanya karena salah duga. Pat salah duga, ruh geduga, peng segala-galanya. Nyan tertipu ratunya. Segalanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ruh tidak kira uang sebagai kunci bahagia,
nyan ka tertipu mendonya. Maka dalam Quran Allah tak dijamin. Dalam Quran Allah tak dijamin kebutuhan hidup tak ditanggung. Wa ma min dabbatin ubina makhluk yang melata di bumi ditanggung ya Allah rezeki. Yang ditanggungnya kebutuhan hidup sebetulnya. Itanya pakan dia kesangkang merasa hana so tanggung, susah, gelisah, cemas tu dalam ekonomi karena ternyata yang hansipkan kebutuhan hidup tapi gaya hidup. Ngon gara-gara gaya hidup maka urun tertipu dengan dunia. Oh, betul lagi nyan. Itu biarlah maksiat model baru. Contoh, dia ke gaya hidup. Nah, orang-orangnya menyaga sedekah, gehon. Tapi menyaga gaya hidup, ada puluhan juta. Hui. Nah, orang tu bak dia belum plat sabah angka payah bayar tik ton. Hui. Ini kan kalau tamnya malahnya jemaah. Kalau lu pegang hui. Tiap tahun payah bayar. Padahal jutaan sih. Tok bak lampu hem liko kena. Mahal sih yang pasang lampu hem motor. Padahal lampunya hanya ke urang liko. Draga merupa ya. Sebab lampunya te kategori hem. Man om kategori hem nak kata meu, mesti kategori tayau. Kamate. Manduk na behipengnya, lo. Yang baik kayu menterukah, ya. Gaya hidup, dia kentam, mana lu pegah tam. Coba pasang power kuikun tip lah motor yang 3 kona yang 12 juta untuk gergang-gergang lah motor yang tengah. Padahal dia keterkah ke mak wakaf ke yah duduk na kalau pi. Yuk, gergang-gergang lah motor. Yang mak gergang-gergang lah kubung. Gara-gara gaya hidup, maka lu pegah tertipu dengan dunia. Itu dia maksud model baru. Yang pertama. Tapi yang paling bahaya adalah tertipu dalam amal atau tertipu di jalan Allah. Kata ibadat manteng tertipu. Padu macam, ya baru baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Mana haji baca habis. Sebab biasa menurut yang bak pengajian saya akan mulai baca kitab tak semua. Ya bukan. Maka saya mulai ke buka kitab urang buat tengut menang itu baru jaga. Mungkin doa-doa buat dalam baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amya. Nah, lu baca sekedar besang-sang karangan lu, Ke Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum firqatun ahkamun ulum syar'iyyah wal aqliyah wa ahmalu tafaqqudal jawarih wa hifdhaha 'anil ma'asi. Di antara mereka yang tertipu di jalan Allah adalah orang-orang yang memperdalam ilmu syara', ilmu syariat dan ilmu akliyah, ilmu pemikiran tentang tauhid. Lalu mereka gagal tidak memperhatikan anggota mereka dan gagal dari menjaga anggota mereka dari maksiat, dan mereka itu tertipu dengan ilmu. Orang tertipu wa dhannu annahum indallahi bimakanin la yu'adzibu mislahum. Mereka menduga mereka sudah punya kedudukan di sisi Allah. Hangga dia boleh kudo-kudo tanyanya. Ngen kata jabut, ngen kata semayang, ngen kata pubut ubina amai, meratalah tanya keaman nyan ka tertipu. Padahal letak anggota tu yang mendengi maksiat, apalagi lisan yang lebih leluasa dan bebas untuk melakukan kejahatan, karena lisan itu paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Tuhan. Artinya tak angkat, tapi lisan tetap maksiat. Karena yang tak anggap maksiat lisannya orangnya cuma yang jorok-jorok. Ya bukan? Detalan tu
Itu contoh lagi atas kejadian Islamnya. Jorok, sehingga tak anggap maksiat. Barang wajib sangat benci kalau tanya. Karena maksiatnya jorok sekali. Belum homoseksual, jorok lagi. Tapi, orang mupat kalau bahkan WH hanya disediakan untuk menangkap mereka-mereka yang selingkuh di rumah kosong. Mudah benar sih orang berapa awak mupat. Pegahana. Karena maksiat upah hanya jorok tak. Maka dalam kitab atau dalam Quran nak bahas fahsya iwal mungkar. Desa na dua model fahsya dan mungkar. Menyemungkar mungkin biasa menteri. Tapi fahsyanya keji, zina, lucu, tapi tinggal semayang hanya fakiranya sebagai maksiat yang jorok. Malah yang guralom na urang yang jadrok urang selingkuhnya nawak hanya semayang. Ya bukan. Menaik kemana urang-urang tengah Madinah baru mau kosong ilabon itulah ilabun. Ya hanya semayang kali manggon tu. Dari Gunung Subok pun sampai kamu hanya semayang lom kali manggon ilawan Tuhan. Awaknya bertiga. Benar kira-kira. Nyo kalau kubur desa aja. Kain kata anggapannya dosa dan maksiat yang jorok-jorok saja. Padahal lisan kita, anggota kita masih ada juga maksiat. Yang tak duga waktu tak aman tertipu. Yang lebih pun. Kemudian yang kedua, wa firqatun ukhra ahkamul ilma wal amal. Fawadabu ala ta'ati dhahirati wa tarakul ma'asi illa annahum lam yatafaqqadu qulubahum liyamhu an hasifati zamimah. Di antara mereka ada lagi kelompok yang tertipu, yaitu kelompok lain yang mereka itu memperdalam ilmu dan amal. Banyaknya kakak betul ilmu yana ya buat kalutin gemamai lau kataan kasaleh. Lalu mereka perhatikan hanya kepada taat yang zahir saja. Dan mereka meninggalkan daripada maksiat-maksiat zahir itu. Hanya saja mereka itu tidak peduli tentang hati mereka. Tertipu lagi. Amai lahi ku buat puasa na tinggal gonya. Malah Senin Kamis habis kicau. Kumayang sunat rawatib hantam pernah alfa tahajud yang habis budak. Tapi ria. Tapi terkabur, tapi ujuk, tapi jangan dihina, ingin dipuji, ingin popular, berburung pak dua ikut bertabai-tabai kanyo bejik kuri watu, bejik ke kepala, nyat penyakit sebetulnya. Tanya kayak pilih, ada masalah. Selong you dua watu kak, londok sih. Tapi galak long you watu hanya punya penyakit. Artinya menokkan kau watu hanya saja bersalah bu. Nah. Galak terbujuk ke pemimpin maksudnya. Obor riasa galak saja ke pemimpin. Penyamunan hati dia termasuk maksiat modal baru situ bro. Sampai buka empat kibrun contoh. Ubina penyakit batin yang kain saat awal yang pegah urung pegah dalam kitab terkabu karena umumnya tanya masuk urung pegah. Terkabur. Kayak mentah urung kira sang-sang bumutih katok-tok dada akulah. Jari urung terkabur punya modalnya. Tapi urung terkabur umumnya han sagai-sagai guten tak salah. Asal urung hana mengaku salah, ente salah, nyan terkabur. Nyan ramai pohana. Kalau pasti hidung terkabur. Asal salah, tak salah hanya pun salah. Salah je, nyambai pun salah-salah. Lagi urung bangai, hanya tak kun-kun bangai, kena? Bangai je, nyambai kun-kun. Yang dekat, menyertai aku longkok cara, melongkok hebat, betul-betul. Tapi, baik pun salah-salah sagai, baik pekek sagai, bertabai-tabai, puai-puai. Yang nasi put terkabur walaupun halu. Ni tak jaga tu budak urung pegah sama asyik. Karena tanya bujuk lu siapa oleh Allah Taala modal penyakit-penyakit batin yang kan nya tak perjuangkan. Bujuk lu siapa ledom bak si A, bujuk ria bak si B, bujuk create bak si C, bujuk kabur bak si J, bujuk ujung macam-macam
kan kejut oleh Allah sejak lahir tu. Kupa. Mati berdua. Tang-tang aja Allah ke, nya kujuknya meu. Nya menan mati selesai pergi. Maka aku pegang qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang bersihkannya. Sebab memang jiwa manusia itu sejak terlahir kebanyakannya kotor. Beruntung yang pergi. Wa qad khaba man dassaha. Celaka orang yang membiarkan kotor selalu. Sehingga egonya berupa kultur kerukun Islam. Lumayan, tak yang nak dengar-dengarnya. Masjid, anak-anak betul-betul. Tapi tiga orang masjid, kita yang orang anak lagi lu bui. Kenal ya? Surah kali. Lata tu. Lu fikir kau yang tak selamat cik perhegolong. Kau sedih tu orang maksiatnya, okey. Kau sedih tu orang golong taat, iya. Tapi bersayang tu keji. Lagi tak sayang tu tau. Sehingga kamu merasa paki ji. Ilong pi paki ni. Jadi mandua paki. Bek paki ji. Sampai kamu kata selamat. Nya hati-hati ni bagian batin. Walaupun tu sama-sama tamat yang sama-sama he. Ya, itu padang na pertanyaan je tanya urang jawab pirame anak gure apa gure tu jawab kan. Ya, tiup pina pada baru gure ilongnya sekedar pegang-pegang macam ni. Ya. Nyo kadang na pertanyaan yang kalian simpan kadang-kadang tulis kan. Payah pegah bawai, bet tu telak lu pegah. Sama yang bebas, asal bet payah-payah dah. Nyo payah je ukron. Dah, yang kedua tu pegah iri. Nyo macam lampauin peduli ke amai lahir, dihindari maksiat lahir. Tapi hanya peduli ke maksiat batin. Ku pegah contoh pun kibrun tekabung. Yang kedua ku pegah iri. Iri cukup le ladom ubun. Menyairi raya deh laju bak reaksi kadang-kadang dendam itu biat marahnya bati iri raya. Lado iri ke ubun. Tidak senang orang-orang lain mendapat nikmat. Maka pegah dari Imam Ghazali. Tidak ada kriminal yang paling besar selain protes terhadap kebijakan Allah. Kita lebih rasuki basirara urang. Lebih kekayaan, lebih pangkat, lebih jabatan. Tanya iri. Sebenarnya, nyai sedang unjuk rasa kebijakan Allah. Lagi-lagi kekun Allah pergi aja oleh keji. Maka kepegah, saya beraya dia syairi. Karena menyangkut dengan tauhid, hanya setuju ke percaya agak oleh Allah. Pukul protes le, kira-kira tadi percaya agaknya. Kok ada agaknya kesunah dia aja oleh Allah ke kau? Ada doa ini ha. Ente ku perkawin oleh Allah ngon tu nguri nang cari, tanya kebetulan hana cari lagi pen jamun betul. Betul. Ni buat sahaja le perkawinnya. Buat Allah, kan buat kawakai. Kan buat wali. Tapi kairi tu. Kayak cok pacar long jamun. Hai, asal hana jadi ngodon tanda hana jodoh. Berarti jika kugot oleh Allah, kungon, kuiri. Maka ketika iri, biasanya rejih baik, kekeh baik. Akhirnya, dukun bertindak. Nyan iri yang menan. Cik raya desa kempina ancaman gadah amalan terbakar sebagaimana kayu kering dimakan oleh api. Iri yang jut dua macam. Pertama, iri bak kebaikan tapi kan iri nanji. Dalam bahasa Arab ribtah atau munafasah, bersaing sehat. Nyanjir. Yang kedua, iri kasih yang anak buku. Iri kasih yang kedua. Dah, pakannya long bahah malamnya karena mungkin gure-gure lain pindah si pegah-pegahnya punya ketika berulang berarti tak anggap itu ulangan malamnya. Karena yang paling pertama yang katanya punya bagian ilmiah lahir, mesti semayang, puasa, yang salah tak buat kan, tak apa sampai juga hanya mesti ngebak gure. Tak apa juga salah. Tapi nyo telo dalam batin ku tekabo ku iri hanam tak hai api. Maka berkain baca-baca ada je gurau-gurau ke berkain bagian-bagian dalam. Punya bagian luar mungkin kada meu untuk majlis taklim di kana.
Sebab tanya biasa je galak kata luar-luar. Tanya? Dalam mana tak penting biasa. Tak kecil rumah biasa awal cat luar. Di dalam macam baca. Tak tak kotor pilih baju luar, baju dalam tu kotor ya. Tak berbudak kembang muka. Ini buat punggung itu. Nah, berikutnya pada minit dah aku pos 11 ya. Yang kelihaya ria yang penyakit batin ni. Rianya paling susah tak kelola tejubit kolom hana kacaya. Karena nama ria tidak ikhlas, atau nama tidak ikhlas pasti ria. Paling sulit yang keikhlas. Sebab asal ikhlas biasanya tidak iklan. Kalau iklan biasanya tidak ikhlas. Biasanya. Ya, artinya menun. Kita amai galak tu beluma. Mana si amai-amai kita lemah. Sebagai contohnya ke amai malamnya dia ni buat sebagai amai, ilung sumbut pika amai. Lemah tu bau rum. Baca rabai lemah. Mungkin luak sumbut lemah tom dikonya. Ya amai lemah. Contoh lain semayang jamaah. Cik lemah. Tapi baik galak tu lemah. Baik galak itu pun atas yang lemah. Atas yang hana lemah. Tegeri dah pelemah. Baik cik dengan galak tu lemah. Pelemah hana apa? Yang baik galak lu. Galak lemah. Bertipu kalau. Ya menan. Na indikasi ria malah na hadis. Ada ria yang lebih halus daripada kaki semut hitam yang berjalan di tengah malam yang kelam di atas batu yang hitam. Aki sidam kau hitam long. Ijak tengah malam bak baca hitam long. Mudrawai sidam hanya cupak aki. Yo hadis Nabi. Makanya yang paling dikhawatirkan oleh para ulama-ulama karena setle selamat orang bak ria yang halus ini. Kebohnan ria khafi dan ria jali. Payah tak selamat. Maka menyehana selamat baria. Yang tak ke amai cuba. Contoh saya berat. Naria tu betul. Tiap minggu tak berat. Boleh jadi getulih dalam catatan malaikat baru 3. Padahal kat 7 tu. Tak betulkah tetap cepat dari pun napeng tu kat 70 juta. Baru betulih buat malaikat kadang-kadang baru 2 ribu. Yang je tu. Maka tu bawah tu. Setlah amalan-amalan yang kadang-kadang hana je tu gara-gara ria. Dan abah tu. Ria kan sekadar hana getung. Mereka sekadar hana getung aman. Artinya tak hana amai. Masalah haji. Li hana getung beca loh. Berarti ria itu dosa juga. Karena ria usyirkun. Rianya syirik. Kedua Tuhan dalam maknawi. Walaupun Tuhan tak aku sabah. Tapi nak pamer amal bak yang kan Tuhan. Hantai Tuhan tok tu pun. Nyo, sebetulnya ilmunya mangat pegah. Tapi kok hebat terbuat. Tapi tak hebat terbuat. Habis-habis hebat terpegah. Bahkan TKM terpegah. Nyak pui terbuat. Wow kan? Supaya hati-hati itu. Karena setiap saat setan selalu menggoda. Yang kemudian talabul ula. Ingin tinggi. Bagaimana terpegah. Yang penyakit sih. Mah menyukai ku tinggi, kau tinggi. Yang baik ingin tinggi. Olian wa iradatu su'lil aqran. Galak tak tanya ngon tu bubru. Bubek pai, bubek can. Bubek can ngon. Yang penyakitnya. Termasuk iri muno nak hubungan dengannya. Sebab saya kacan ngon kai iri tu. Yang penyakit sih. Olian wa nudara. Saingan-saingan. Bek can tak ada saingan. Hero calon dengan calon yang lain memang dianjurkan bersaing, tapi inti menanggap baik bungeh tanya yang termasuk penyakit. Ya, wa talabus syuhrah fil bilad, ingin populer di negerinya, bercuri, bertenar. Tenar apa? Bertenar ke deh. Tapi baik galak itu, baik galak hari, baik tak usah upaya tu bercuri ku. Nyan penyakitnya. Mak ulama kan curi hidung yang kan galak ke. Abu tu curi, tapi kan galak curi.
Abu-kuta, abu-abu, tayang kuda-kuda, ituri, tapi kan galak ituri. Dan rahasianya, mandum urang ituri zaman yang trok ngauronyo, ternyata urang-urang hana galak ituri itu. Boleh? Abu Bakar udek tu kolam na YouTube. Tanya? Sayyidina Umar kolam na TikTok. Tapi curi tu ngauronyo tu ba namanya? Dia tanya Abu Bakar katuri, ituri walaupun cuma nama. Foto dan tapi ituri. Kenapa? Mereka itu tidak suka dikenal. Mai kenal kore, aku di pandai pegat teman. Itu lagi Abang Joni kai curi, aku di pandai pegat. Yang baik galak dicuri, curi kaki curi ke deh. Nya yang punya kai. Nan dengar le betul. Yang betul hanali. Ka. Olehnya le madang poin kedua yang yo dalam tertipu gara-gara tidak memperdulikan kepada ya yang muri kanan dengar le karena hanya peduli ke batin ya yang tak gue celeng ya yang mudah-mudahan belum masuk berdagai kena yuk ke anak yatim ke daya-daya ke pegah kuno. So yang mungkin boleh bantu. Jom juga tepoknya aruh pahala wabah orang. Pahala yang bukan pahala terdekat. Kita orang tu nak tambah pahala amal lah. Ya boh. Kau ibu-ibu? Kau. Bedanya bahasa Aceh muka mendung. Alhamdulillah. Olehnya dalam yang tertipu model kelai wa firqatun minhum qana'u bihifzi kalamid duhat wa ahadisahum fi dhammid dunya fahum yahfaduna al-kalimati wa ya'udunaha min ghairi ihatah bima'aniha. Di antara mereka ada kelompok yang mereka itu merasa cukup dengan menghafal kalam-kalam hikmah orang duhud dan hadis-hadis mereka tadi, bahasa-bahasa hikmah mereka dalam mencela dunia, sedangkan mereka itu menghafal kalimat-kalimat tersebut dan mereka menyampaikan dengan tanpa mengerti makna-maknanya walaupun di pasar-pasar bersama teman-teman, dan setiap di antara mereka itu menduga bahwa ketika sudah menghafal kata-kata hikmah tersebut, mereka itu qad aflaha, sungguh telah beruntung, nyanti tertipu. Kekain tayo, bahasa-bahasa hikmah, bahasa-bahasa nasihat, sampaikan, kadang-kadang kita sampaikan merasa roh dekat selamat, ke contoh lu. Nyanti kata tertipu. Saya menanci drone kadang-kadang Mbak FB itu. Sampai le kata-kata Imam Ghazali, kata-katanya, kata-kata kita sampaikan merasa tanya keamaninan yang tertipu. Sampaikan aja, baik orang lupa penuhan sampaikan le. Tapi jaga sampai tertipu merasa tanya keaman. Maka tiga-tiga tanya otak kalian naik status bak Facebook, status rohani. Kita yang buat taruh halus. Status rohani buat murohana mana lah kira-kira. Nyan mandum-mandum tayo mungkin na celah dulu tapo semoga nyan berwaspada. Sampaikan kebenaran walaupun satu ayat, memang itu anjuran. Tapi setelah itu tayo payah jaga roh daripada kalimat yang kalian terbiatnya. Semoga kita mampu. Ya, nyan kelompok yang ketiga. Alahnya sekedar mereka sudah mendapat kemenangan loh. Merasa mereka maghfuranlah, telah diampuni loh. Merasa amunan, tang-tang dengan kamunan tayo ka saleh kolam rentai. Nyan haluh tat ke bahali Ghazali. Olehnya nalom tertipu orang dalam bidang ibadat lain. Dia contoh tertipu orang dengan bak mekarat-karat tamat Quran. Dia karat tamat Quran nyan kadang-kadang makharat hana betul. Nyan pi tertipu Ghazali. Sebaliknya, naladom karat-karat fokus bak upah makhraj ka hana gerenungi makna hana tadabbur pemaksud yang pilih Ghazali empat tertipu
sampai ke pegah rubbama tatimunahu fil yaumi wal lailati maratan. Boleh jadi mereka itu mengkhatam Quran di malam 3. Tapi buat ke? Nya termasuk tertipu. Walisanu ahadihim yajri wa qalbuhu yataraddadu fi audiyatil amani. Lisan mereka terus berjalan ke Qurannya, sementara hatinya terus berada dalam angan-angan dunia. Kita baca Quran, sementara kita sedang membaca ayat-ayat yang sedang menasihati kita. Tuan hanya baca, kata baca, bertamaikan walaupun sekedar mampu tanya yang baik. Paradok dengan yang tak baca dan yang terlakukan. Nyopi termasuk orang-orang tertipu. Karena maksud Qurannya bukan sekedar tapet-pet dengan ayatnya, tapi diturunkan sebagai pedoman. Bukan untuk sekedar tak baca baca. Ya. Kemudian, hidung positif kan ya? Itu kadang panjang buat pertanyaan. Nada tengok. Urang ramai minta bawa apa dah, kau subuh dia. Kalian di antara mereka ada lagi yang tertipu dengan wehwe. Banyak wehwe. Wehwe buat pertama-tama ni yang tertipu sih. Kita semayang. Padahal ini tidak sesulit itu. Tapi bak fikir dengan pupah-pupahnya yang kira kita angkat. Sebab kena urut ibai semayang mikira tak mungkin dia tamang niat ke jalong. Merasa sang tekala ga pertama-tama hai kamongnya ka teriu tak tentang. Sehingga semayang luhohi semayang roraya. Itu juga ada kubi. Nya kalong puna empat getulis wa minhum firqatun ghalaba alaihal waswasah fi niyatis salah. Kalong puna. Di antara mereka ada satu kelompok yang berat atas mereka bak niat semayang. Fala yadahu asyaitan, hantam pernah dibiarkan oleh syaitan sampai goknya builok ni syaitan ni biu-biunya. Yang tertipunya di mana? Ketika kiranya orang yang betul-betul ibadat, padahal yang keliru. Niatnya mudah betul ji. Bahkan sampai tak perlu lam niat, lagi tak perlu benang dan jarum payah saya tamang. Lalu itu memang doro. Nya berarti belum paham apa sebenarnya maksudnya. Ya, mungkinnya untuk dalam fikah akan dibahas kiban maksud niat, cuma nyu berpegang tadi nyu tertipu cik ketika menganggap sang-sang orang lain hana serius hat mudah-mudah idamang kalau kuplu nya lagi elok serius kuda idamang nyan salah. Termasuk orang-orang yang tertipu menurut Imam Ghazali. Nalam wehwe ba'iyah. Roh dia kira kemungkinan yang jauh. Contoh, Sayyidina Umar pernah hijau li pendeta li orang Nasrani di Syam. Betul Khalifah Umar pernah kerja unang ke Syam. Katanya ni semayang dalam gereja. Tapi Sayyidina Umar jawab baik, menyolong kubur pun kira li awak-awak pun. Takkan nak jadi semayang di luar. Waktu itu semayang hijau timah awak Nasrani. Ditong dia semayang. Hana dia fikir nyata awak mat bu hijau. Hana. Itanya orangnya nampak pak weh bu. Thang na thay kadang nu nai leh bui. Na orang blow baje baru dia lah le. Pakan thay pegat lewat Cina thay man bui. Apa jo tanya kira le. Secara fikihnya hana tro bayaknya ditaklif berudanya. Kecuali nanti dalam sebahagian bab yang kadang-kadang memang dianjurkan untuk koreksi mendalam. Nyan bagian nanti berkira ketertipu. Ya, mungkin menyana yang kalau enggak mufum tu je tayang. Berikutnya mereka tertipu yang taru bisaum dengan puasa. Rubama suamud dahra. Boleh jadi mereka itu puasa sepanjang hari, mutun puasa ibunya.
atau hari-hari yang mulia. Ramai puasa Senin, malah puasa Daud. Puasa Daud, tahu mana dengar? Puasa Tiurol dia. Senin puasa Lasahana, Rabu puasa Amehana, Tiurol dia. Tapi nyentok bak puasa yang nak puasa Daud. Hana semayang Daud. Betul huna asatan rimna isyahan. Kita dia orang maka meliang-liang cat semayang Daud. Pak tertipu orangnya. Buat puasa kan? Godak buat puasa. Pak tertipu. Wahum fiha la yahfaduna alsinatahum anil ghibah. Tertipu. Mereka walaupun berpuasa tidak menjaga lidah daripada upat. Yang pegah dalam bangun, anggap puasa hari. Dia orang-orang Senin, orang-orang Asyura puasa. Tapi tak mupak kan tahu. Dia baik salah aman. Kalau pegah penuh, nak puasa hari juga. Aik puasa hari, pakai tertipu. Ranci. Yang menyalahkan tak tertipu juga tu. Dibanci, ada yang hanjit tak kubuk mandum, baik tak tinggal mandum. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Ada yang hanjit tak kubuk mandum, baik mandum tak tinggal. Ino yang kaek puasa. Lanjut laju. Wajib yang tak karat dia terus baik mupak saja. Baik puasa na. Ya. Baik salah manok dia rela gerupuk-gerupuk yang salah konten. Manok macam tak padu, baik gerupuk dia lah. Ya. Olehnya tamah halam bunuh orang upat. Wa khawatiruhum aniria. Mereka tergores dalam hati mereka tentang ria. Artinya inti puasa yang penuh nak naik-jak lah te geria. Tinggal nanti diundang liurang. Nanti kadang diundang kanuri. Malikem Asyura orangnya. Ya. Menjaga pegah memang kenyataan. Nak dua macam. Tampaknya kita jaga. Tapi orang pegah penuh kan yang lu murun dia. Sebab tiga guna. Cik memang hanaria. Pegah kenyataan. Tapi hati-hati. Kita pegah mana nak dua fungsi. Tiga go tidak. Aku terang bak gop nak cok labar you. Orang labar rek kira gop taat. Uma lalu gua halur ju tu. Langkah kauri tu. Ondor londoan. Anak pegah puasa Asyura tu. Ondor. Lupa ke pegah menang yang kira ikhlas. Tarialah. Berarti tak harap dianggap legok ikhlasnya ria ciknya. Puana ni. Gua nyom malam nyom buat ya. Cuman tak pihak sama-sama kamu usaha-usaha. Olehnya sampai ke pegah wa bawatinuhum anil haram dan hanalam dijaga daripada haram dari perut mereka. Yang buka makanan haram atau lah belum puasa biasa ni nasib yang kan dibuka dengan yang haram. Yang halal. Peng halu, goblong cara halu, gupajong, atas halu. Hai bohrorom ke halu? Bohrorom na, urung mana Aceh, bohrorom je. Yang kamu nak yang pilih bohdu budak. Sebab nanti gerubuh hijau ni budak ni. Gerubuh nan bohdu budak. Halu lah. Paja ke haram, tengok paja ula. Haram lah. Yang tertipu cik. Berarti, tok bak sedetilnya ke bahas oleh Imam Ghazali. Walaupun kita sudah beramal, ternyata ada peluang tu jadi tertipu. Nyo ringkasan nyo menyebab kitab yang asli kok panjang, halu malamnya mesti belun halu. Temannya long kokoh, long jabarkan menteng sekedar penting. Nyak dah tepu. Ya. Olehnya lam di antara mereka ada yang tertipu dengan model lain, yaitu ahli-ahli tasawuf. Banyak orang tasawuf tertipu cik. Orang tertipu. Firqatun idda'at ilmal ma'rifah wa musyahadah. Mereka mendakwa, artinya mengaku mereka sudah memiliki ilmu ma'rifah dan ilmu musyahadah dan mujawazatal maqamat, sudah mencapai tingkatan makam-makam tinggi. Wal ahwal, dan kau miliki ahwal hati yang murni. Ya. Wal wusul ilal qurbi, ka merasa truk ba Allah Taala kata. Ya. Wa la ya'rifu hadhil umur, mereka itu tidak tahu perkara ini illa bil asami wal alfat,
kecuali mupom cumanan dan istilah-istilah lapai mentang. Yang pila ci urung bukti modelnya. Pegah musyahadah, katruk berhakikat. Rupanya nan dari depan terus kalau. Nyan Peter, tahu pegah raja ada tahu Imam Ghazali pegah. Patilah kejamun masa Nabi kana, masa Imam Ghazali kana. Pegah-pegah sebagai zuk, wujdan, hakikat, makrifat. Tapi gede puanam tagai. Istilah tagai pegah-pegah. Yang urang modelnya berkira tertipu paling tinggi. Mudah-mudahan baik na bagi tanya. Ya. Wa yadhunnu anna dzalika a'la min ilmil awalin wal akhirin. Dan tepat peluang tertipu. Mereka menduga bahwa sungguh demikian itu adalah paling tinggi di antara ilmu orang-orang awal dan orang-orang akhir. Berkira no katinggi tekat. Fahuwa yang duru idal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wa asnafil ulama bi ainil izdira. Yang bahaya lamnya. Mereka memandang kepada orang-orang fikih, urang-urang mufassir, ahli tafsir, urang-urang ahli hadis, dan model-model ulama yang lain dengan pandangan rendah. Jangan awak syariat, nak kena walau. Tertipu. Urang-urang fikah Hanafi, hanalam truk bermakam koknya. Dia katruk bermakamnya. Mungkin makam pahlawan Aceh mungkin. Ya. Kan hanjut bernua ilmiahnya, kan hanjut na. Cik le urang-urang wayang na. Tapi bak merasa, gak nyan katinggi gak imiu. Nyo merasa tanyan tertipu. Berarti na tekabo betul. Urang tekabo hantar masuk surga kayo. La yalqudul jannata man kana fi qalbihi miskalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga urang yang bedoi pernah tekabo lati. Maka tinggi ka ilmu yang teman neraka ada mah. Merasa urang-urang ahli syariat, yang ulama-ulama yang syariatnya hendak tahu penuh alam. Yang lu kayaknya. Mungkin Pak tanya bagaimana. Tak. Nyan menurut Imam Ghazali, kira ke urang tertipu. Dum ke ulama gak anggap remeh, fadlan anil awam. Apalagi istimewa lagi ke urang awam. Ya orang awam mikirakan, ana marifah alam. Ya, pegah sang-sang tak kasyaf. Padahal kasyafah. Dia untuk orang baca kasyafah kan. Hatta innal falah la yutraka falahatahu. Sampai merasa bahwa urang-urang petani dia akan meninggalkan pertaniannya. Atiji igaknya pegah harok sebagai petani tetapi gumutan yang kemukah kau igaknya ngado pegah-pegah harok na umang 7 nalih. Ya, nyan ban ketamsirkan oleh Imam Ghazali. Ya. Ya, nyan tu memang na pertanyaan dia tu tak jelaskan pin gure-gure silo dua yang dia bantu jawab. Ilung sekedar pupun medal. Ya. Tak. Onanya nuwa yad'i li nafsihi al-wusul ila al-haq. Mereka mengakui bagi dirinya sudah sampai kepada Allah al-haq. Takroba Allah punya. Merasa, wa annahu minal muqarrabin. Dan lo merasa bahwa mereka itu sudah tergolong sebahagian dari antara muqarrabin lo. Ya. Wa huwa indallahi minal munafiqin. Padahal ba Allahnya urang munafik. Nah jerut kala. Munafik. Merasa sang-sang katinggi, merasa sedang sufi padahal munafikin. Wa inda arbabil qulub minal hamkil jahilin. Dan di sisi ahli-ahli hati, orang yang memang betul-betul gak nyana mata hati yang tajam, menurut orangnya kira minal hamki jahilin. Orang ngut dungu lagi bodoh. Ya. Bahkan gak yang kira ke urang modelnya karena lam yuraqib qalban, tidak menjaga hati siwa ittiba'il hawa, selain hanya mengikuti hawa nafsu mental. Itu pula dia dianggap ego hebat,
dianggap ego ke kelas tinggi, yang dianggap ego urun kahayu. Nyo ternyata bisikan yang juga bisa menipukan kita yang belum terkenal. Nyan tertipu urang-urang tasawuf. Nalong tertipu urang-urang yang beramal berat harta. Jamaah. Lu kata dulu dan hiyo. Nalong tertipu berat harta. Lu bersedekah je mon. Gesumbang getin, tapi te gesumbang gepilih yang kira-kira bejit ke mendongkrak nama. Nyopi tertipu. Istilah mana? Kita terkah ke anak yatim, tak pilih anak yatim yang cari-cari mai. Terkah ke anak yatim, tapi yang cari mai. Yang termasuk nak mengkeliling ke orang lain. Mudah-mudahan baik si bagdayo. Oleh yang lam, wa ma yadhuru linnas, ada nama barang-barang yang je kelahi bak pandangan manusia. Liatakhallada zikruhum, nyak kekal nama mereka sebut-sebut tengok. Mengolong pelaku menonyo akan dikenang tengok semua uripnya perleh. Habis peng ubiraya, habis dana dum, untuk ujung-ujung nyak kenang. Nyobe. Menyo nenuk tamu neraka habis peng letari. Bah yang gratis-gratis macam kupolo lotan. Semoga ada pilih dan bersedekah nyoba aman. Yang baik orang pegah menolong karena amal dia bunuh. Ayo kau bersedekah ini. Yang salah halau. Tapi jaga supaya baiknya memandang kepada atas lu pegahnya. Olehnya entah menang itu biar tipuan kedua. Wahum yadunnuna annahum qad istahaqqul maghfirah. Ngon cara menang kira ro kamu rupa kampunan. Belum nak hadi-hadi itu saya tak bersedekah menopala, padahal sedekahnya itu kadang-kadang bercampur. Belum lagi buat-buat kamu nyo hai betul mencampur. Pegah Limu Ghazali buat semudut, buat ceramah, ada nama kalau legop nak peluang-peluang untuk naik nama, yang cukup bahaya. Yang menyahana tak jaga, dan intangnya itu dia tertipu. Tang-tang tu dengan leganya nyo merasa ikhlas banget. Hanya bahaya. Jadi long punya pulung ceramah, pulung tumbut lagi kan. Nyo payah lu jaga. Masuk muka surkah baik long fikir. Sebab kalau fikir di penitia. Sebab punya long fikir lah udah kajian long penitia betul juga. Bermakna katanya. Nyan kelompok kelimang tertipu orang-orang yang beramal, orang-orang yang bersedekah. Cik Lam, kelompok tertipu dengan beramal dengan amal zahir, beramal dengan amal badan, ke semayang, ke puasa, tapi mati jangan kita bersedekah. Dia tertipu cik. Kekira mana? Ilo kan ada deh. Kena sih. Yang tertipu cik. Ladong kan, nak sedekah tak. Hang kita miak apa tapi tertipu cik. Kita tak pegah abut. Baklung nak 7 juta. Saya kita punya ada. Tapi yang baik you abut. Nya kemam enggak baik naik no. Masa pegah mulut bagainya getanggung. Tapi saya terpakat majlis lain hang aja. Lu fikir kan tak aman ike baru deh macam. Tang-tang dia pilih-pilih. Maka baik pilih-pilih aja desa. Cik baik tak pilih-pilih desa nyubut, desa air rayu. Karena semua dosa bubut bau rayu. Hanya tercepat dengan syata tanya geti neraka. Munasi amai. Petang-tang tu. Dengan terkah juga madak. Galan teh ci. Ngan teh abut madak. Hana teh ci. Dari tah yang mampu tah yang mungkin ubut laju baik pilih-pilih. Semoga dengan laginya tanya akan terhindar daripada tertipu. Berarti yang maksud tertipu adalah maksiat yang terkadang hanya tertipunya maksiat. Boh ramai lahir, boh ramai batin, boh maksiat lahir, boh maksiat batin. Ketika tanya lengah dari perkara-perkaranya, ingatlah tipuan akan menganggap kita sebagai orang-orang yang suci atau sok-sok saleh. Ni lagi nyo setan kai pok-pok jarawa. Hani godali karena kirakan dia keji. Tertipu rakyatnya, mungkin tertipu orang-orang awam di sana yang malam ini mereka
tidak ada apa-apa semayang hana ya buat dan sapu-sapu ju hana gaduh maksiat guru yang tertipu dengan dunia. Tapi kita yang sudah hadir malam ini, lihat damai, bersihkan hati, usahakan semaksimal mungkin supaya jangan tertipu lagi. Karena tipuan ada dua, tertipu dengan dunia dan tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tertipu di jalan Allah. Nyawa yang paling tinggi, maksiat terpuji dengan judul yang pegah guna maksiat akhir zaman. Termasuk adanya karena media orang yang kali Facebook, WA, YouTube, macam-macam tu, nyawa tak yang model nyawa akan seringkali menipu kita. Semoga kita aman. Lalu fikir pembahasan tentang nyawa kadang letak pertanyaan tu. Kadang menyahana lebih hebat bagah tahu. Ya. Cuba kira buku sih. Ya, no? Ya. Mudah-mudahan. Nah, yang temannya yang mesti kena doa. Ada cara bunuh baik bayar-bayaran. Ya. So kana? Oh, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya oleh Rasulullah diperjuangkan sembahyang lima waktu. Tapi waktu dia gede menang, tapi oleh Allah 50 waktu. Tapi hanya kira-kira 5 waktu saja. Nah, adanya terandai karena nabinya adalah kekasih Allah, mungkin menjawab bertanya dan terima 50 waktu. Kadang-kadang katanya mana kerja kadang. Lagi Siti Maryam menumpak makanan dalam surga di pulau. Nah, yang pertama. Yang kedua, masjid di dunia dan rumah Allah. Nanti di Yaumil Mahsyar dipegang Pak Malaikat haji kalam tetangga-tetangga lun yang di dunia berdiri, yang di tetangga masjid yang itu nah laginya tadi tentu penjelasan. Nah, yang keduanya kalau enggak hukum Mana di dunia dipegang masjid-masjidnya rumah Allah. Nah, jadi le Allah teh pulau Ishak atau pulau Kemandu, tulake tetangga masjid yang ngajak masjid. Nah, beliau berita bahwa jadi tanda ini yang kalau pegang menurut Nabi tempat diterima kadang 50 waktu, kadang dia nak aku tu. Ini makanan dalam surga. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sabah pertanyaan langsung jawab. Pertanyaan pun menuju kamulai kakak. Mantu tepo belah nonton dari ban. Mana masalah itu hana ya lon sagai kan guru lain padu maka jintit hana hanjian dong lopor juga. Ya. Pertanyaan pertama, Nabi waktu merut puasa semayang 50. Dodo laki-laki kurang gediskon lah sampai tinggal 5 melalui lisan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa cuma sekedar proses untuk terjadi takdir Allah yang memang karena mutulik ba ilmi Allah semayang umai selam umman akidamun cik 5 sebetulnya. Cuman pakai 50 karena Allah dia kena bi pahala 5 lagi pahala 50. Rupagaklah proses lagi kurang. Timbullah pertanyaan tempuannya. Kadang punya 50 tanya dia cik tak pungut. Kadang hana payah saja ulang pi. Kadang tapi kadang itim dipayah. Sebab tak kadang. Artinya setiap yang tak final dalam syariat itulah takdir final Allah Ta'ala. Berarti
Allah hendak kita kedimu deh. Takut atas kadang bunuh han terjadi. Kena kadang bunuh. Kadang punya 50. Kenapa aja ulang? Kadang payah. Lanjut ci atas kadang tu bab. Nah, maka ba ilmu Allah han mungkinnya. Urang-urang dalam dunia merumpuk makanan surga. Karena Siti Maryam mentang tidak seumur hidup beliau makan hidangan surga. Hanya beberapa kali saja. Menyitanya ke hidang makanan surga. Uraju tanya sumayang 50 wate tapi makanan surga. Berarti surga yang dijanjikan akhirat sudah disegerakan di dunia. Lalu bagaimana umat Islam? Akankah penasaran dengan surga sebenarnya? Hai temang le sebab kali hidungnya. Ketika bukan lelu cara mahaja sama surga. Kubarau kalau baju. Katro aku hari. Karena memang menan ba ilmi Allah Ta'ala. Cik hana imang peluhnya sebetulnya bak fakta. Tapi limang tagayang na. Bak takdir dan bak catatan luh mahfud. Lupa gak 50 bunuh sekedar proses menuju takdir untuk jadi 5. Melalui lisan Nabi Musa. Lupa imang peluh. Genebi pahala 50. Nyan jawaban yang long jeut jauh. Ada pertama. Yang kedua. Hingga hurau-hurau akan ditanya sosok tetanggalung. Karena masjid rumah Allah yang lo pahami punya salah lo pahami berarti jawaban salah. Yang lo pahami punya masjid rumah Allah hingga hurau-hurau layaklah Allah kata yang tetanggalung. Artinya yang tu rumah Allah. Yang taib jauh masjid masjid. Tanya mana? Cuman arah pertanyaan pokok masjidnya nak bangkit dengan orang-orang. Tak hendak kena nanya tanya. Memang laganya akan ditanya dengan Allah Taala sosok orang yang taib jauh masjid. Tapi masjid dah nak bangkit. Karena gekun masjid rumah Allah, Baitullah betul kan? Lagi Kaabah. Nalam naqatullah unta Allah. Nyan artinya nama saboh-boh benda, saboh-boh makhluk yang disambung dengan Allah ba ujung. Baitullah unta Allah, rumah Allah, itu sama Allah. Nyan kan makna milik Allah, kan yang nak pegang. Kucit nak pegahinan, nyan adalah idhafah li tasyrif dalam kitab tafsir. Disandarkan satu kata kepada kalimat yang kedua untuk menyatakan bahawa yang disandar itu adalah harta yang paling mulia. Maka masjid ke rumah Allah karenanya rumah paling mulia. Kaabah ke Baitullah karenanya rumah mulia. Unta Nabi Saleh ke Nakatullah karena untanya unta paling mulia. Hanya sabar lagi unta-unta ciri lain. Ya. Termasuk dalam Ruhullah ke Nabi Isa. Idafah roh kepada Allah berarti roh mulia. Bermakna memang tiupan langsung melalui malaikat Jibril ke rahim Nabi Isa. Nyan gekun Baitullah. Maka timbullah ku orang-orang nak tanya siapa tetangga aku? Ya pasti karena orang-orang yang mendekatkan ke tempat yang mulia pasti nanti akan ditanyakan oleh Zat yang Maha Mulia. Mudah-mudahan begitu jawabannya. Wallahu a'lam. Agak. Cara perubahan penyakit yang cukup berat itu pria tak kabut. Kadang-kadang memang tak kabut sedekah jadi dia. Tapi tu nanti dia. Cuma roh ni yang cik. Roh istighfar. Kadang-kadang mak istighfarnya roh dia sih. Roh kita tidak ada sih juga. Roh sudah jadi bawa kamu tu malu lagi. Ya. Kan semang nasib jawab si pertanyaan kiban cara terapi. Sebenarnya lagi lu pegawai gunung paling trip leh tapi leh malah lebih trip leh daripada tapi leh rumah tu. Leh rumah kadang-kadang kau mu 20 dalam leh. Kadang meninggal kan dalam plaster. Jika kau menang leh tak awak model. Sebab trip tak lah hana lu tu. Nyandung trip lu ada pegat rumah. Trip lam lu ada pegat batin. Maka bagaimana cara terapi? Tetap dengan cara belajar. Karena apa yang trip lu hanjik dengan cara instan. Maka kitab Ihya Imam Ghazali
bak jilid lah ya. Nyan man taboh jilid laju bagian batin kutoi nah. Taboh jilid tu bai nyo rak berbina. Taboh jilid tu bai dia macam tu. Tentang penyakit batin tu. Terkira jiat dengan cara instan. Terbiu zikir macam la ilaha illallah atau pupu betul kan. Hana mungkin Ghazali panjang kagiat tulis. Berarti mesti ada ilmu dan teori untuk kemudian tak praktek dan gadah penyakitnya. Karena ada sulit dilakukan oleh orang-orang biasa. Maka jawabannya payah dengan ilmu baru pulih. Mungkin tak berzikir, tak meratib, tak mendoa kepada Allahnya sekadar untuk dimudahkan. Tapi menyehana tak teori tetap boleh. Karena Imam Ghazali dipegah metode mesti lagi contoh ria. Yang ditanyakan ayo. Pun kepegah ria itu apa sih? Oleh yang kepegah tu dari 4 kontrol je. Oleh yang tetro tiban kiri. Oleh yang tiban cara apa kata? Mam yang hana tak buat kah itu kata? Sama lagi penyakit medis. Nyantai ubat tanya oleh doktor, ilap ilah dari mana asal penyakit ini? Contoh reumatik, nyan baya abuh flash scan, baki. Setat akar, maka akar reumatik itu sebenarnya ginjal. Maka dokter ginjal lipu ubat. Kali juga urut-urut. Kita tanya kayak tak urut-urut. Saya reumatik ya dia urut. Aku tidak urutnya tak boleh. Ya, ginjal masih kotor kalau boleh. Nyamunan serang penyakit itu ke akarnya. Termasuk ria. Karena yang ditanyakan rianya udah jawab betul. Bagaimana menyembuhkan ria? Karena kita menterkah itu biar walaupun nyo susah kan. Teori mudah. Pegah Imam Ghazali pertama, jangan suka dipuji. Asal matangna penyakitnya terung kiamat hang ada. Kita itu biar. Bahkan masih suka pujian manusia. Kan suka pujian Allah. Maka orang-orang yang ingin dipuji gada-gada ria. Pat tanda bakdonya ile. Bakdonya dia kayak tak beri puja. Walaupun kan bak akhirat ke dia. Kita jawab undangan dak jib bermengantor baje, masa tengok undangan ke dia kada ilmu baje. Jadi galak dipuji sebetulnya. Tapi kita sok baje sat ikut. Tu bakso kata encin tu beri kemengi yang bertanya pada you. Tu dia tablot 7 juta. Ni tanya-tanya kata you tu kepala tu. Nah ingin dipuji kata. Tiga tu galak dipuji lah bak ayah hana batanya orang gawat lau. Atanya hana tapi bikun nah. Contoh tu nyo ibu-ibu dapat contoh tiga. Dan ni biasa hana mangat nama gun. Tapi tegekun dia suami koma makanan uronyo pai halih tingkai ya. Tumang hidung nu bai puak betul. Padahal hana nyan bak don sing tepu hana mangat. Tapi tegekun jo tenang nu betul. Nyan berarti nak indikasi ria. Yang aneh menyebab magun ayo tege pegah tahana atakan bangga tak ayo. Cip mangat magun. Padahal nak mangat bangga tu. Pakan tei kelengan tu tok wangi kentuk rawan. Pakan mungeh tu. Ada hana asiknya. Karena yang dia tak pengen urang. Ni tayo terus tak pertahankan miung dainan. Guntar hanya tak pengen le. Cik wangi kentuk kat umbai mengajar. Perempuan. Tapi punya lain sek ganteng entah dia tak pengen. Sek lagak banyak entah dia tak pengen. Tapi karena ganteng maka bodohnya kait teh anak yang mengan. Buat kesimpulan, kalau masih ingin dipuji walaupun bak haidonya, ini kau mengapa pegahnya? Menyehana terapi tetap akan dicubit sehingga ria bak amai. Satu. Yang kedua, ini Partai Ghazali pegah. Baik susah tengok orang digaji. Walaupun itu kek, itu rendah. Kan? Menyematang nanya, tetap itu biar ria cik. Mandua macamnya tak pakai contoh. Ria bak orang ingin dipuji. Ria bak orang ia gede caci. Pertama, betul ke apa? Dia contoh metang baik tersinggung belum kan? Contoh. Musuh alam tabah masjid, dua rapat kadang untuk pegat masjid. Betul ke yang?
Aci mutren-tren laju, mekun-kun, baru siapa? Orang yang kaya, hang dia kun ubud ni. Payah tu kun beraya. Nyunyupkan don tuduh orang yang ria apa? Baik salah lo. Menyeria berarti waria. Maklong 8 juta. Nyak dipuji punya baik kun kriat. Nyak dipuji sebab 8. Dia orang kasihan. Tak ke balong tur-tur bayar yang na. Itu kan. Sebaik gua nyan dia sayang berdipuji hamten. Tur-tur bayar baru na 7 juta tur-tur tu segala bayar beli. Poci kerja sertoknya baik kun kaya sagai. Baik kun kriat kan. Dipuji hana pokoknya. Pakai gele. Ba urang je ingin dipuji, ba urang kasihan baik pakai mandua tu ria munyo lagi nyan. Ya ke contoh meteng. Menyiduk pala air ke menurutnya nyulam. Berarti caranya pertama baik lengah. Asaina kesempatan beramal payah pek boleh. Itu maksudku. Asai kai jawab nyo karena Allah. Apa buat je. Nyokon terapi baik laju. Baik le punya terdekat mai le, regam le. Itu maksudku. Ya, mudah-mudahan kata maklum duit untuk pajan-pajan buat guru lain YouTube berkhusus apa. Nyo long punya punya. Ria bio tergabung bio bio kan. Untuk guna orang yang betul. Yo ria saja. Nah, insya-Allah akan bersih mudah-mudahan. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ceritanya tentang mesin yo contoh gudang dengan lagi Honda. Nah, dulu pokok Honda tahu ini. Bakalan rumah dia dah bantu yo. Saudaraku dia Allah benar. Mahu yo kamu kok Honda ya. Allah sang yo pahala dulu yang nah. Dulu itu apa ya? Kembali dulu punya lungi itu saudaraku bawa jalan tu nah belum luci tu dulu Allah aku lagi dulu ada sampai tu pasal dia dan tiban sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas dalam kitab yana bab niat jilid pertama ini nak bahas padahal dia pegang niat semayang tapi kan pegang ikhlas namanya. Kitab fikah pegang ikhlas. Ikhlas ada ikhlas ulia tingkat tinggi. Ada ikhlas wusta pertengahan. Ada ikhlas dunia yang kendonya rendah. Yang kejip dunia ke kendonya karena dunianya memang rendah. Dunia paling rendah maka ke dunia. Berarti ada ikhlas rendah. Ya ikhlas rendah. Hawa ke ente kubu amai bi dunia juga balah. Ikhlas tapi ikhlas rendah. Tak harap idonya gebalah nyampi gara-gara nah hadis Nabi betul. Contoh as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itulah bala. Pai itulah bala idonya. Ente kupubuknya perlu bala saja idonya. Ka ikhlas tapi ikhlas rendah. Tak bantu orang bunuh sampai tak tulak bak galon. Ya ibunya. Tujuan kau tengah bantu, ayah tanya, adik-adik tanya, berarti ingin segera juga balasan. Ikhlas sudah, tapi ikhlas dunia, maknanya rendah. Ya, tapi orang-orang yang kekelas tinggi, mensyurga yang hendak harap lagi. Walaupun tamam, artinya ya Allah, yang penting aku ridamu. Sebab saya karida Allah, kamu kan dia amalan neraka. Ya, pilih lagi orang carang, gemu cewek dengan calon ya Tuhan. Sebab saya calon ya Tuhan karida, anak pada orang dari je. Ya, kau tanya, mana dalam cewek? Entah hanya setuju supaya ada peluang. Sehingga terjadilah kawin lari. Padahal kawin lari cukup susah. Sebab sirap peluang. Yang urung-urung tamu-tamu undangan supaya ada peluang ni benar. Ya, pula nak pegang. Orang yang tinggi, dia bercinta dengan Allah. Mengharap rida Allah. Man pahala, terserah Allah. Asal Allah karida, ya pasti surga. Ya, baik. Hidupnya juga kontan walaupun nah hadis-hadis Nabi tapi itu untuk orang-orang yang rendah memang. Dia tanya memang galak dia kenal lagi orang buat surat waqiah nanti habis perukau. Saya habis perukau kabut waqiahnya ana rezeki. Berarti kan donya. Tiga kan lucu uji tanya kan. Ada yang sifat-sifat akhirat yang mudonya baru galak tu. Ya bukan?
Betul Quran. Padahal kan pahala Quran kau rodo. Ente dijanjikan donya bioknya yang takaran. Tengok bekas yang baca ayatnya kaya, yang takaran. Baru bekas baca ayat bulan heboh ayat halut bude, yang takaran. Tapi dia tulis ni bacanya halut gedak dalam kubur. Mana kubur ni? Amat orang. Jadi yang janji-janji sifat-sifat ukhrawi hendak tergiur. Ada pi amai beridunya aju. Yang baik je. Ibarat apa kan? Berhati-hati. Pakan dunia saja. Dan maka kita tajak utana suci menancit. Dia tam doa pi kedunya tak tahu cik. Dit tam doa nu pampur ya Allah. Nu pampur dit nah. Kecik rezeki ya Allah. Panjang umur ya Allah. Jadi rezeki yang panjang umur rezeki. Yang pokok tanya udah betul pun tak kuat betul. Ya. Jadi nyokan lungkun kurun tanya belum peluah betul. Ya. Oleh pertanyaan lalu baik lu panjang tak kah si betul. Nyo pertanyaan mendu. Yang mengetiknya pertanyaan cik. Nya kepala. Nya tung subuh Ilung han. Ya. Yang pertanyaan langsung kami? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum berjualan? Ini panjang kali ketik pertanyaannya. Kenapa baru kan? Apa hukum berjualan dan melakukan hal-hal yang haram? Jogging, pacaran, senam, konser dan lain-lain selain ibadah di Blang Padang Banda Aceh. Kenal aku ya? Karena Blang Meno kata Lampung lo. Apa hukumnya berjualan dan melakukan hal-hal yang haram, jogging, pacaran, senam, konser dan lain-lain selain ibadah di Blang Padang Banda Aceh? Yang pertanyaan Haji. Karena Blang Padang adalah tanah wakaf milik Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Ya. Awal terima kasih jawaban golong. Ya, mudah-mudahan terjawabnya sah. Terima kasih. Jadi hukum ini jogging ide ya. Jogging di Blang Padangnya sih. Pertama kali berjualan atau pacaran, senam di waktu konser mungkin maksudnya. Di waktu ibu acaranya na urang mekat, na urang jogging, urang pacaran kan. Ya, padahal tanahnya atau wakaf milik Masjid Baitur Rahman. Tanah wakaf apabila diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, berarti tanah itu hanya boleh berfungsi untuk maslahat masjid. Betul menurut contoh. Anu masjid maslahat masjid saya kena sembahyang ke. Betul contoh wakaf Blang dan Blang Padangnya dan kan Blang Padang Masya kan. Blang Pulau Padai maksudnya. Wakaf ke masjid. Kah mungkin dia pegang masjid Lam-Lang. Masjid kana. Tujuk tanahnya untuk maslahat masjid. Betul ke rawatan masjid, ke biaya khatib, muazzin dan segala macam. Yang berarti hanya yang halal-halal boleh dipakai, digunakan, dipakai di situ yang maslahat ke masjid. Sudah tu tak perlu ban Lam-Langnya. Ya, apa maslahat ke masjid? Nah, anak kan? Kedipina, ibayu ke masjid. Berarti masjid sedang merelakan terjadi yang maksiat dan harta yang diambil itu dari harga maksiat. Ya, nak mentang tang jawaban Mbak Lu. Bukan yang tak, ya, wallahu a'lam. Yang kedua, nyoba iput-iput penjaran pun. Lurungkomnya ipung je. Atau cimat leladong lebih on yang mana? Beruh mata terendam tu. Nak lihat. Bentuk lagi tabi dia dengan mana dengan hijau pun, tabi dengan dasar. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa peran Waalaikumsalam warahmatullah. Apa peran Dinas Syariah Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya yang mempunyai wewenang dalam penegakan syariat Islam di Aceh? Apakah sudah bekerja secara maksimal
kami masyarakat melihat masih sangat banyak maksiat yang terjadi. Sebagai bukti, panjang lah koyo. Silakan datang di hari Sabtu kali ujak lu kenal. Dan Minggu di Pantai Loknga, Lampu Ulelu dan tempat-tempat lainnya sangat banyak muda-mudi berpakaian ketat dan pacaran berjalan berduaan di atas kendaraan sambil berpelukan. Nah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, semoga sehat selalu Ustaz, amin. Pertama, Dinas Syariah Islam, lembaga-lembaga keagamaan. Sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar le dasarnya kan nanti hurufnya saja sebetulnya mandum tu. Cuman ada maksiat yang tidak bisa dilarang oleh orang-orang biasa. Kita aja tanya habis tu. Ketika itu baru beralih kepada orang-orang yang punya wewenang. Apakah dinas syariah ilmu bahana pun balah masalahkan tu. Dikula pihen kan? Hana tu masalahkan tu. Yang jelas urang yang nawenang bah negara bagian agama. Ada nama urangnya nawenanginan lalu mereka membiarkan sementara mereka itu punya hak untuk maksiat yang seperti itu. Yang berarti mereka berdosa. Adapun tanya yang je tatamnya tugas tanya. Nah, cik maksiat yang je tatam le tanya. Ni tatam masalah. Yang baru pulang ke urangnya. Yang menang nya jawaban secara umum bila mereka punya hak untuk melarang maksiat itu. Dan atanyakan kewajiban yang mendung sabab bakta mungkar nal hemotipe. Pertama, urang-urang yang punya kekuasaan mangkana minkum man marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Yadih tangan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa terjemahan itu punya kemampuan dan kekuasaan. Oleh fa illam yastati' fa bilisani han mampu ngenjih sebagainya hana wewenang hana kekuasaan fabilisani lagi tanya malam kita pegah-pegah bak beut lagi urus-urus ulama-ulama oleh yang fa illam yastati' fa qalbi baru yang terakhir tahapannya dengan hati. Berarti orang-orang yang pertama aja memang nyan wewenang kok nyan hana getam nyan termasuk dosa mereka. Ya, itanyo tatamu BBE terutama tetangga-tetangganya. Baik sampai tanya dia hai tatam tamu kadlam ke urung cabe. Nyan tak mekat ke urang nyan berarti sama dengan sedang rela kepada mereka sedang berbuat maksiat. Nyan hana payah ruri nak cari Islam dia tam duk bangku tayungnya. Yang muka kopi nyan mata atau muka tu jus-jus pada tempatnya mata. Ia tu urang pacaran ni dua. Tak tepa golem kawin. Hana tak tam nyan banyak salah awak dinas syariah. Nyan nak tanya nyan duk je tam. Ya, adapun secara umum memang wewenang mereka itu. Mungkin tangnya yang jawab wallahu a'lam. Kira-kira nak lu? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang terus siropo tangan. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya seorang pegawai setelah Jumat tidak masuk kantor atau dinas, tapi dia malah menghadiri dan mengikuti pengajian? Apakah ia memakan gaji haram, bekerja tidak penuh waktu, sementara gaji yang dia terima full? Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. InsyaAllah begitu jawab, man karubo terima kasih. Yan, pegawai kan awak horor. Radum honor kan? Umumnya pegawai apalagi PNS yang digaji itu sebenarnya bukan harian. Gaji menurut golongan dan menurut tugas per bulan. Hana dikira per hari dan per jam. Yang laginya, mereka sah memakan gaji per bulan. Ketika mereka tidak taat berarti hanya dosa melanggar aturan pemerintah. Bukan dosa apa juga gaji. Oh? Pula penuh kayak begitu. Berarti katanya mewajibkan sabah-sabah instansi pemerintah tepat yang kerja, nyo harus kerja full, tikan ke bawah. Berarti hanya melanggar dengan pemerintah. Gaji sah ke pajak karena bukan harian.
Maka ibu-ibu ketika hamil sah cuti dan cok gaji, karena yang digaji profesinya dan kelas atau golongannya. Maka kan digaji per hari. Sama lagi tanya pegawai contoh, bak urung kerja bangunan, ladong kerja borongan. Kalau karena masalah penting dulu. Karena nah ladong kerja harian, gaji terus kau orang ya ya jempi orang. Nyan haram. Berarti nyo menanti. Bayar gaji per hari per jam, tinggi cok gaji nak udang jam, nyan deca apa jauh gaji. Karena digaji per jam atau per hari. Yang mana urang-urang yang lagi bunau, kayaknya deca sebagai melanggar aturan. Anda deca apa jauh gaji. Wallahu a'lam. Nhưng mà rame bèn nó vẫn tu tak hon kok. Ya. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika pemilu tiba, kaji ojo-ojo. Apabila seorang guru ngaji meminta muridnya untuk memilih salah satu caleg di partai tertentu, apakah kita sebagai murid wajib mengikutinya? Jika tidak mengikuti perintahnya, apakah si murid akan durhaka kepada guru ngajinya? Ya. Karena kita tidak yakin dan tidak ada jaminan caleg tersebut akan mementingkan rakyatnya. Karena mereka dekat dengan rakyat hanya saat masa kampanye. Ya cerpen lah, cerita pendek. Hal ini sudah biasa terjadi, sedangkan seandainya ia memilih menjadi anggota DPR, belum tentu dia akan memihak kepada rakyat. Ketika BBM naik dan maksiat yang terjadi sekitar kita, kau BBM ni juga kena. Ia tak peduli, tak melarangnya, padahal dia wakil rakyat DPR, karena kita sudah sering dikecewakan. Tidak urung guru ngaji kepakatannya untuk memilih salah satu caleg partai tertentu. Nyo dalam bab taat kepada makhluk. Sebab taat hakiki kan kepada Allah. Taat ke makhluk pakai. Sebab guraya makhluk. Kemudian suami makhluk, pemerintah makhluk. Ada hadis-hadis yang merintahkan untuk taat kepada makhluk. Tapi la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila ada terjadi maksiat kepada Allah di situ. Pertanyaan, man pilih caleg na maksiat? Maksiat pilih calegnya, berarti kita sudah taat kepada guru bak maksiat. Pertanyaannya, pastikah kita pilihnya calegnya salah? Kita duga. Kalau dugaannya suudan, tak umumnya begitu. Dia mandu mana? Hanya ada pilihan je sih. Tu mandu mana? Contoh, pilih presiden. Ubena presiden tak pilih mesti dari poruronyo trong kiaman mesti hana yang salehah mesti anak salehah. Hana yang saleh mesti dah mesti. Wajib hana pilih. Ubena ke dia. Hanya sih. Kita hanya memilih orang-orang yang lebih ubud kemungkinan maksiat. Kayak pilih orang bu yang hana maksiat. Hana diri. Sebab tak duga kalau ya, termasuk caleg pun kalau tak duga tu. Menurut long inan hana wajib cita taat pilihnya. Galak-galak tanya. Ya, karena ada hana tentea god dan hana tentea bro. Sampai dua tina. Ya. Tapi punya pilih tetap wajib. Lagi pilih presiden. Ada juhud wajib pilih. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, satu hari hidup pemimpin dalil lebih hebat daripada tiura hanam tiura pemimpin. Tiura pemimpin dalil lebih hebat daripada tiura hana pemimpin. Kosong orangnya. Yang deksa mendung. Maka memilih pemimpin fardu kifayah. Tiura hana apa? Hana yang apa? Kita pilih yang agak apa? Hana pilih hanya nyo ke yang dia ke konsep pemikiran salah. Ban hana ada pilih kamu nang awak hana apa? Tut na calon tiro pai tat. Tiro hana ge pa. Tiro mudro macam mana? Ya, mudro paling macam mana? Ban hana tak pilih le tanya, mu terpilih te awak mudro. Berarti kita
memilih dengan cara tidak memilih. Mau? Tayo hana ada pilih tadu, tapi kata pilih awak mudrung. Gara-gara hana ada pilih. Ya, nyamunan, jawaban relatif. Masalah bunuh DPR ke? Hana wajib tak memang pilih DPR, tapi harus tak pilih silakannya supaya baik menang awak hana agak. Makanya tergantung tahu asal ji anjulun jauh secara mutulak kadang anda mau tahu mujud bunuh piata tak prediksi. Mana ada? Berarti yang umumnya hana desa, punya hana taiko. Menang yang lu pahami, wallahu a'lam. Ya. Oh, seperti bonti ya. GKU Gerakan Kemaslahatan Umat mandum jumlah sedekah malamnya 3.785.000. Urusan ini dengan 17 bulan 2022. Alhamdulillah 3.785.000. Mudah-mudahan yang bersedekah terus akan bersedekah dan Allah akan berbalas melipat ganda. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tapan mandum model. Bagaimana hukumnya seorang pekerja atau pegawai yang membuat laporan uang bos sekolah atau laporan keuangan lainnya tapi terjadi ketidakjujuran, misal dibeli sekian tapi dibon dan kwitansi ditulis lebih, sementara di kwitansi tersebut ditanda tangan oleh kepala pemimpin dan bendahara. Siapa saja yang berdosa yang mengetik kwitansi atau laporan, apakah juga berdosa? Seandainya kita ada di posisi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Karena posisi kita sebagai bawahan terpaksa mengikuti perintah atasan, karena kita juga takut kehilangan pekerjaan tersebut. Ya, apa yang ada pertanyaan? Ya, menau. Ada nama laporan tulisan yang menipu. Pertama ialah jawabannya itu dikategorikan dalam menipu. Apa? Bila bak tipuannya nalaminan menghasilkan uang tipu, itu bit dosa apa tu? Mengambil uang atau harta dengan cara menipu. Kedua apa? Orang yang meneken, menyetujui, dia berarti termasuk orang yang setuju untuk menipu dan menghasilkan uang tipu. Dan yang dapat tatam, gadah pekerjaan, berarti tanya mungkin tidak punya kemampuan untuk melarang itu karena nak kelas lagi bunuh. Menyembahan mungkin tatam, mungkin terpegah, yang wajib pegah. Mungkin kita pegah, tak kebencing hati lagi hadi bunuh. Berarti orang yang menipu, apalagi menghasilkan uang tipu, berarti tak ada syah. Menang sayang dulu karena umum tak pertanyaan. Wallahu a'lam. Yang pun kontrol kan? Kawinan. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukum seorang wanita sudah merasa nyaman dengan keadaan tidak memiliki keturunan? Terima kasih. Ya, merasa nyaman tidak memiliki keturunan tapi memiliki suami ya. Tergantung. Kalau memiliki keturunan takut miskin, takut susah, nyan desa. Terdali dalam Al-Quran Allah berfirman, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Berarti inan walaupun tayo kan membunuh, hanjir ia berdafian ngena tersirat bayanya, hanjir ia kesusah ngena anu. Menyonyan maksud nyaman, dosa. Yang kedua, menyo terkedi cit galak terbebek nana nyan kata pun takoh kebanggaan Nabi, karena Nabi pernah nekun ana mukasirun bikum bikasrati auladikum yaumul qiyamah. Aku bangga nanti di hari akhirat dengan banyak keturunan umat Islam di hari kiamat. Menyeruh mandu umat Islam lagi nyawa yamai. Nyaman mandu hanana. Nabi berarti hana teruhud. Nyamanan? Apa alasannya nyaman? Memang alasannya syar'i. Takut terkedina kadang penyakit,
atau kapayah pelah-pelah macam mana lebihnya ke kamenan kena anak tiga pelah anak kedua pelah lom dan pelahnya pina batas hana je le tak ge pelah macam pelah bak puluh kali harga mungkin tak pelah bak ruang lagi pun matin nyaman hana dia anak gara-garanya mungkin tak masalah tapi sengaja memang nyaman tak punya anak gara-gara yang tadi itu haram. Yang kejip mukabir mentang punya tujuan menjarangkan boleh tapi tujuan kok keturunan tidak boleh. Ini kanan padahal kanan rencana cukup sekian saja. Yang tega pegah cukup sekian saja. Ada pi 10 saja han juga. Saya pakai saja abak ujung. Dibanci ku bete maju. Tu 17 ke 17. Betul juga kan? Tapi nya pakai saja, berarti kata koh keturunan. Sementara tujuan pernikahan termasuk untuk sambung keturunan dan bahagia Nabi Rasulullah banyak umat Islam. Ya, baik sampai Nabi tengok hana tenang ke kedanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga walid sehat sabi, amin. Bicara masalah sufi, kiban sufi yang sesungguhnya dalam Islam dan kiban cara meratib yang betul. Kue lagi orang meratuk. Ya. Kiban sufi yang betul. Dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Jailani, yang kaya minta salah kenan, malah kaji kenan ulung hari Jailani padahal Jilan, karena Jilan itu dasar dari nama sebuah daerah di belakang kota Tabaristan, Jilan nanggapun. Sehingga orang-orang yang lahir atau tinggal di situ dinamakan Jilani atau Jili. Nah, dua macam. Kan Jailani. Nah, mandron yang kagebuh nan Jailani, baik naya Al-Hili. Tak lom ni rubah buku-buku nikahnya. Kaji lagi hanya nama Ta'ala. Berpegah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Aliran tupi na 22 boh. Taboh yang sunni yang betul. Berarti aliran sufi yang aswaja. Ya, kan aswaja lagi Aceh. Aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Sufinya yang berpijak kepada hadis, Quran, dan amalan-amalan orang-orang sufi yang muktabar dulu. Nyan punya sufi yang betul. Menyekal lagi nyan, tak ke sufi adi. Sebab penuh nak 22 boh. Berarti lalu ada iwa lam. Kan nata yang tak penuh. Lam 22 aja. Macam-macam tu inanya. Ya. Intinya mana? Aliran tasawuf sebetulnya na ajaran cik dalam Islam cuman masa Nabi golong kebuhunan. Lagi ilmiah fikih. Golong kebuhunan cik watanya. Usul fikih tafsirnya golong kebuhunan watanya. Ilmiah tajwid golong kebuhunan tapi kagak oleh Nabi. Dia baca roh dia ikhlas. Itu gam roh Nabi tapi analam na ilmiah tajwid. Menaji ilmiah tak? Tasawuf. Dia awaknya awak-awak Wahabi tasawuf bid'ah sebahana masa Nabi. Tajwid hana. Enggak kurang. Nah, padahal amalan kana masa Nabi tasawuf. Orang tasawuf atau sufi adalah orang-orang yang mengutamakan kepada zuhud. Tidak cinta dunia. Terserah egonya cara bagaimana. Ada nama egonya cinta kepada akhirat. Yang sufi itu betul ji. Nyak baik sesat so tak ikut. Tak ikut laju Imam Ghazali. Karena sufi katnya berpijak kepada sufi amali. Bukan sufi falsafi. Nanti di antara sufi-sufi yang berpijak kepada sufi falsafi. Nyamnya sufi falsafi, antro ule-ule ada kena. Bah ulu-ulunya macam yang buat, tak ikut karena saya lagi abang menolong tu. Dia tak ikut nang istilah saja dia. Oh, tak ada tatan. Ya, yang lebih god Atai Imam Ghazali dan Syekh Ahmad Junaid Al-Baghdadi. Yang tak aman. Yang sufi yang betul. Tak. Tiba cara meratib yang betul. Meratib yang betul yang kelagi kalimah La ilaha illallah ku panjang baklah betul la illallah yang ana panjang la kitab Bughyatul Murtalsidin dia pegah wa tatakun la ilaha illallah bimaddi bernama tu pegah jahannam ana sah takun walaupun dia apa jadi la ilaha illallah nabi karena panjang dengan panuknya tergantung tempo bacaan
Punya orang buang tabakah panjang gede karena memang mulai ikut. Punya orang yang tajam itu menurut tajam itu. Ya, pek sampai hana pada panjang. Pek sampai dah. Ya, nak boleh. Ya. Mana lagu menulis dalam kitab urang tupi sampai urang yang kau nya. Nyo tak bunuh alamnya. Urang tupi yang kun tiga got tak ada kalimat. Tak kala lagi makhraj. Nyan pribadi urang-urang yang katruh bak masazuk dan wijdan. Tak ada banyak. Sehingga kawannya yang nabi si Allah Taala dikir yang diucapkan yang tang hanali. Merulah di makhraj muya urang yang modelnya tengah dok nyan. Dok. Gue kira urang hana mukallaf lagi urang tengah pantan. Ana masalah kadok dengan Allah Ta'ala. Lagi urut tengah puau ke Allah Ta'ala. Ana mukallaf katanya tak salah-salah. Belah tanya masih tengah tak thay. Tak kun kalimat salah. Ya payah lagu. Ya. Maka kena wali tiga-tiga wali majidub. Ya nak ke thay tiga-tiga katanya. Lagi al-halat. Roh gukun. Di balik jubahku. Allah. Berarti yang kan Allah baca. Tubuhnya Allah. Yang menyagukan tengah hanya maknanya dalam lautan tauhid. Berarti goanyan hana kafe. Mampakan si ikoh taku baik kafe kau. Maka orang yang ikoh taku katanya menyebut-sebut itu pegakun. Ingat lo ke bahasa al-halat sikret. Pegakun. Ya Allah, ketika ini ikoh taku. Mereka menebas batang leherku karena cinta kepadamu ya Allah. Aku pun hari ini ditebas karena aku mempertahankan cintaku kepadamu. Hendak masalah awak kau. Kita ni tupi. Kita bala tu kamu Ya, masalah. Yang bahasa pun fana. Yang na hanya Allah. Kita tidak ada. Tapi awak tak na. Berarti yang na hanya Allah tapi Allah kehendak. Ya, baru tupi yang betul. Mahan kakak tupi adi ke uno. Wallah mantap. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Iban pendapat engku mesa tanya tak pasang status tu yang FB pun. Ke tanya wadah tajak berat. Puanyan termasuk ria. Status hiburan tu yang lib sau tu yang tak apa nampak memang. Status ribuan tahu, mungkin benar. Kesimpulannya apakah? Tapi status bak Facebook segala masalah agama puria lagi bunuh nang pegah tergantung. Menyek tak kontrol hati, ada masalah. Kita tulisnya tapi duit deh. Dia punya curi long hayu, dia pelong hebat. Dia menyanyikan amat masalah. Karena Imam Ghazali malah tulis long kitab. Kata baca tanya, mending macam pegah tu ria Imam Ghazali. Andai. Tergantung. Tanya status. Tengok kadang-kadang Imam Ghazali tu orang yang macam kitab. Ria banget. Golong tu. Ilung ya kita perbuatnya untuk kau talulum ria kau. Kalau talulum ria kau. Ye karya lo. Masai statusnya ke karya. Nyan berarti kayak kubik penyakit baru lo. Tuhan. Ibancit. Tergantung masing-masing. Kontrol. Ada masalah. Penting ada manfaat di akhirat. Ya menang-menang. Wallahu a'lam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mimpi buruk diri sendiri, ya, itu besar mana dengku? Mampu. Bagaimana? Nyo kan payah hadan baju tulisan agak jelas betul, betul. Nah, kalau mimpi buruk diri sendiri itu bagaimana dengku? Dan saya mendengar mimpi itu ada yang datang dari Allah dan ada pula yang datang dari setan. Kita sepertinya seperti apa ciri-ciri mimpi itu dengku? Nah, malamnya berarti pertanyaan yang lumpau kan? Ya, berarti karena mimpi termasuk pernah disebutkan oleh Allah dalam Quran. Malah Nabi Yusuf termasuk salah seorang yang ahli mentakbirkan mimpi. Ya, cuma ilung hana ahli bagiannya. Cuma yang ditanyanya mungkin dia jawab betul.
Lumpur mesti draw terburuk ya. Kalau kita mimpi buruk ya, mana maksud ya? Ya. Ciri-ciri mimpi itu dari Allah atau dari setan yang tentang inti pertanyaan. Pertama, menyertanya sedang dalam keadaan berjunuk, yang kain kat mimpi setan. Menyertanya kain tak pegah-pegah, tak ingat-ingat, tak sebut-sebut, teuro, terbawa mimpi. Mimpi volunteer dari Allah karena sering tak pegah-pegah. Pak tanda mimpi yang betul sering berulang. Menyehana berulang, ente jaga tu, tinggal cukup trade. Tengok dosa, tengok berluku, tapi tu ke macam tengok tu. Dengan catatan, baik lang kadang menjunuk pula. Atau tengah-tengah kutuk kan. Yang biasa haji, lumpur dari Allah. Tapi jangan bagah-bagah taponis. Nabi Ibrahim, ngepre ile sampai 2 orang. Baru diyakini mimpi itu dari Allah. Tengok bio-bio, kah lumpur dari Allah lagi. Cang-cang tayo kasaleh tat. Ya, tiga go syaitan juga mampu menyamar ipegat tanyo lumpur lagi lumpur ta Allah. Bi cang-cang. Padahal lumpur syaitan. Menyelumpur tentang Allah, ya, nya mudah tertanda. Lumpur berupa Allah, tapi hi makhluk, ni kapasi syaitan. Atau lumpur merupakan Nabi, tapi hi Nabi, hi Sule, betul. Yang lumpur dari setan. Menan kira-kira tanda-tanda. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tiban pendapat tengku mesertanya tak pasang tu kan dia ke mana? Yang akan bilang ni tak san. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar jodoh kita adalah cerminan dari kita sendiri? Mohon penjelasan tengku. Assalamualaikum. Mohon maaf tengku kalau bisa jawab pakai bahasa Indonesia. Ya, benar. Ya. Apakah benar jodoh itu cerminan kita? Belum tentu. Kalau kita pastikan jodoh itu cerminan dari kepribadian kita, berarti setiap orang saleh pasti mendapat istri yang saleh. Begitu? Sementara Nabi Yunus istrinya tidak salehah. Nabi Yunus. Nabi Lut malah jadi kafir kemudian hari. Dan banyak nabi-nabi yang ditentang oleh istrinya. Nah, kemudian dalam kitab Ihya jilid 2 bab-bab nikah, kita dianjurkan memilih istri yang saleh, yang taat. Ditambung diinan, apabila memilih istri yang suka mengatur dan lidahnya cerewet, itu akan menyusahkan kemudian hari. Ditambah hati. Dan paling banyak diuji para waliullah dengan istrinya yang kasar. Berarti waliullah itu banyak sekali teruji dengan jahatnya istri. Menyata pegah jodoh itu pasangan kita, berarti setiap wali itu salehah juga istrinya. Tidak. Maka ketika gejuk ke rumah, ketanya-tanya orang yang saleh betul, ruh hanagat nak anggap ju, tak gejuk santri sebab. Lupa buat apa ni kan? Ya, yang hanajik ke ni udang tidak faham apa, benalah kira-kira. Menanti sebaliknya, istri kadang mendapat jodoh yang kurang bagus, kurang sesuai. Jangan paksakan diri Anda untuk mendapatkan pasangan sesuai dengan idaman. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah bertanya, ambil insani ma tamanna. Apakah manusia itu akan mendapatkan sesuai harapannya? Tidak. Trip-trip tak angan-angan. Nanti aku menikah dengan seorang suami pujaanku. Sang-sang. Merupa kakak pelan. Buat buka tabu-tabu. Itu kembali kepada penyampaian saya tadi. Yang menikahkan Anda siapa? Jawabannya Allah. Kalau memang tidak bertahan dengan agama di situ, ada masalah dengan syariat, ayat terpubu agama dengan pasangannya, yang ada solusi. Apakah puluh, apakah cerai, dan sebagainya. Tapi tak betul, raih surga Allah di situ. Karena masuk surga Maryam itu malah jadi istri Nabi di kemudian hari dalam surga adalah karena jodohnya Fir'aun. Ibu, kenapa Siti Asiyah dalam kitab tafsir Sawi dijelaskan Siti Maryam itu nanti jodohnya Rasulullah di akhirat di surga, karena tidak mungkin setaat Maryam tidak punya pasangan di surga. So Nabi kita. Kenapa?
Karena dijodohkan oleh Allah dengan Fir'aun. Berarti dijodoh dengan orang buruk termasuk bahagia di kemudian hari. Makanya beta bukan menurut tiga-tiga karena ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Seakan-akan bahagia menurut konsep kita adalah kebahagiaan yang ceria senakannya. Tiga-tiga kebahagiaan itu diraih dengan cara sulit. Gelisah, suami nggak bagus, istri cerewet. Rupanya itu proses Allah untuk memberikan kebahagiaan kita di akhirat dengan cara yang tidak menyenangkan. Ada nikmat yang tidak enak rasanya. Itu wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti tanya opretka hana rezeki lihnya tajak tanya wata menghajat yang kiban. Kiban ya. Penjelasan jiat puhana tahajat bak makam keramat dan paken alasan jiat. Ayo hana rezeki. Tak menghajat. Tiba maksud menghajat mekau ya. Kaoi dalam fikih ada beberapa model. Ada nazar lajat, nazar tabarrur. Yang kain kata praktek ledanya. Nazar-nazar yang mengkait, mutakli. Munyona anak mit akan kum serkah sabai si bitang. Anak mit sabai si bitang. Munya selamat pada kalinya akan long serkah setipu lebih. Munya artinya kan nak tukar kue yang Allah bi ngeterkah buat tanya. Gue pegahin Nabi. Kaoi modalnya tak ke kaoi tapi nya kaoi urang kriat. Begubi li Allah le baru tanya tem terkah. Maka nazar yang hakiki, orang yang langsung juga ucapkan lillahi alayya wajib hati halung karena Allah dipluh ribayah ke masjid. Nyan kau yang sebenarnya. Yang je kau si. Tapi bakna yak tukar tamah ngata tayo. Nah, gukul Nabi nyan kau urang kerit. Sah kau, sah. Payah peglah wajib si. Ya. Cuman pertanyaannya, pun apa haji abak kubur urang keramat? Ya, yang tergantunglah. Mila je abak kubur urang keramat. Watanya tena mahajat. Hanya netawasul ngurungnya. Ya Allah, yang berkat tungku syekh pulan. Nabi Allah butuh hajat long betul. Yang hana masalah, ada hana nejak hana buku hana sebut nan koknya. Ha? Tapi menyendialah ke baganya, yang kameraman. Mubah Nabi hanjit melakai. Ya Rasulullah, Nabi kulung. Hanjit ya. Dibancit, Nabi hanya tertawasul. Ya Rasul dengan berkat drone. Yang mana-mana. Ya, apalagi bak selain selain Nabi. Maka, ya bak urung yang keramatnya hati-hati cit, beruh sampai tanya tak anggap yang sebagai Tuhan. Ya, baik sampai benar. Wallahu a'lam. Pada bawah tu kira-kira. Turun tu. Kita kata lain dah. Okey tu. Seru blend. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, saya membaca sebuah pertanyaan di sosial media sosmed. Pertanyaan seperti ini. Saya tidak minta diciptakan. Pas hidup saya malah dipaksa menyembah Tuhan. Kalau tidak, mau akan dimasukkan ke neraka. Manusia diciptakan untuk disiksa doang. Berapa? Bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti itu, Abi? Ya. Nah, baca bak sabuh sosmed. Saya tidak minta diciptakan. Hana lulakai. Tapi kagak pulahi. Hana pernah takutan, tapi karena lu hana beliau tu taat Tuhan tatin, detiklah neraka. Kamu nak? Ya. Dalam mindset kita sang-sang lihat dicipta orang dengan hana permintaan, lalu dilahirkan, kemudian dipaksakan ku taat, setelah itu dimasukkan ke neraka. Itu di alam bawah sadar Allah itu kejam. Ya benar? Mah itu pertanyaannya. Gara-gara mindset temenan Allah zalim, sang-sang. Simak berkat. Orang yang merampas hak orang lain dengan semena-mena,
atau memaksa orang lain dengan semena-mena, itu zalim. Kenapa? Yang dipaksa dengan semena-mena itu orang lain. Adapun Allah yang dipaksa itu punya Allah. Maka hana istilah zalim ba Allah. Betul dia gepegat, gebulik-bulik dengan kira dalam dia getik dalam neraka. Allah tetap tidak zalim. Kenapa? Karena ciptaannya sendiri. Betul dia ni cok, ni koh, ni labo-labo lumong, nak zalim. Oh, nak masalah yang baik ba kau. Cuman horat masalah tak saja, horat marwah tadi yang minta ajak ilmu kerana ini semayang pada darah. Tapi kau pada kau tanah mahan horat marwah, rambut anda sendiri. Siapa apa masalahnya? Ya, menasib Allah Taala, lu pegang kita yang menghadap lelaki. Oleh getik lawan neraka yang hana taat, Allah tetap tidak zalim. Kenapa? Kita milik dia. Tanya zalim, pakot sebab yang terpaksa dengan semena-mena gop. Kata rawat. Tanya hana kita miliki orang lain, tapi Allah memiliki kita dan dunia seisinya. Maka di sana tidak ada zalim. Nian jawaban menurut Tuhan. Wallahu a'lam. Kira-kira. Nak jadi pada 12. Ya. Mungkin mana? Kata bunuh yang kena puas baju tu. Kadang. Nak murid nak terjawab ke katanya? Katanya. Lu tak mau tu mah. Takut tu ngomong dalam pikiran dia. Bunuh tanya kan kepaksa untuk beramal menyahanakan mamai gede dalam neraka. Sebetulnya buat kepaksa tanya mamai Allah rupanya nak dijanjikan tamu syurga punya mamai. Balah wajib dong. Wajib semayang, wajib puasa. Berarti sangka Allah wajib tamu syurga yang pergi. Hantakan. Nak dalil Allah. Punya semayang tamu syurga, punya puasa tamu syurga, punya taat tamu syurga. Gepo wajib dalam sigaga. Padahal sigaga sunat. Berarti Allah na thang gepo wajib tamu syurga. Tapi hantakan kita salah anda sendiri. Benarlah kira-kira. Takut tu berang-berang pikiran untuk rumah. Ya, mungkin punya kado abahnya lanjut mata si berang-berang mesti ron salah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya bagaimana cara untuk menghilangkan was-was. Cara menghilangkan was-was. Pertama, yang wajib diketahui bagaimana yang dikatakan was-was dan bagaimana yang dikatakan ragu. Itu dulu. Menya hana ta'ohlom beda, nyan hana ubat. Was-was itu, al-waswasatu minasyaitan. Was-was itu dari syaitan. Sedangkan ragu itu sifat manusiawi sebenarnya. Hana payah harus syaitan tak ada ragu. Pat beda tema. Syak atau ragu yang pegah li Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab